Dulu disumpah serapahi mandul, sekarang setelah aku melahirkan anak kembar, mertua hanya menerima anakku saja sementara aku diusir secara halus. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Hari itu harusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, penuh liku dan restu yang sulit didapat, akhirnya aku resmi menjadi istri Mas Andre. Aku datang dengan kebaya sederhana hasil jahitanku sendiri, riasan tipis karena tak terbiasa berdandan tebal, dan hati yang dipenuhi rasa syukur. Namun belum sempat aku mengucap Alhamdulillah dengan tenang, suara nyaring dan dingin itu menusuk telingaku, dan hatiku. Dia cuma anak desa, mana pantas jadi menantuku? Suara itu terdengar jelas, meski dilontarkan setengah berbisik, karena niatnya memang agar terdengar. Bu Sumi, ibu Mas Andre, berdiri tak jauh dari pelaminan dengan wajah masam, nyaris tak menunjukkan senyum sedikit pun sejak pagi. Ucapan itu keluar saat para tamu masih ramai berdatangan. Aku tersentak, tapi cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mengatur lipatan kain di pangkuan. Aku masih berusaha menganggap mungkin itu hanya salah dengar. Tapi tidak. Seiring waktu berjalan, makin nyata bahwa aku memang tidak diinginkan di keluarga ini. Saat prosesi sungkeman, ketika aku mencium tangan Bu Sumi, dia hanya menatapku dengan tajam tanpa membalas senyum. Jemarinya kaku, dingin, dan enggan menyentuhku. Sementara itu, Mas Andre hanya berdiri di samping, wajahnya datar, seperti robot yang kehilangan fungsi emosi. Ia tidak membelaku, tidak menguatkanku. Hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan dari cacian. Hari-hari setelah pernikahan tidak jauh lebih baik. Setiap langkahku di rumah mertuaku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sekali waktu, aku berani menawarkan bantuan memasak di dapur, namun Bu Sumi menolak kasar. Tak usah, kamu nggak biasa masak makanan kota. Nanti malah bikin kami sakit perut. Aku hanya menunduk, mengusap air mata diam-diam saat kembali ke kamar. Kamar yang sempit dan pengap, seperti tempat penampungan sementara bagi seseorang yang dianggap tidak layak. Sungguh, aku tidak pernah berharap jadi putri di rumah mertua. Aku hanya ingin diterima sebagai menantu, bukan dilihat sebagai beban. Tapi entah apa yang membuat Bu Sumi begitu membenciku. Apakah karena aku berasal dari keluarga petani biasa? Ataukah karena aku tidak secantik dan sekaya mantan pacar Mas Andre yang dulu konon nyaris dinikahi? Entahlah. Yang ku tahu, sejak hari pertama aku masuk dalam keluarga ini, aku sudah dianggap aib. Meski begitu, aku tetap mencoba. Aku bangun lebih pagi dari semua orang, menyapu halaman, mencuci baju Andre, dan berusaha memasak meski ditolak. Aku pikir, seiring waktu, mereka akan melihat niat tulusku. Namun yang kudapat hanyalah cibiran demi cibiran. Wanita kampung tidak cocok hidup di kota. Katanya suatu malam saat makan malam, setelah aku salah memotong daging rendang. Mas Andre hanya menghela napas seperti biasa. Tak satu kata pun keluar untuk membelaku. Malam itu, setelah mencuci piring dengan air mata bercampur sabun, aku masuk ke kamar dan memandangi langit dari celah jendela. Aku berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau ini jalanku, tolong jangan lepaskan aku." Dan disitulah, di dalam kesunyian itu, aku mengerti bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Waktu terus berjalan. Setahun sejak pernikahan kami, tak ada tanda-tanda kehamilan. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan. Aku dan Mas Andre memang sempat sepakat untuk menikmati masa-masa awal pernikahan terlebih dahulu. Namun sejak bulan keempat, tekanan dari Bu Sumi mulai terasa. Ucapan-ucapannya semakin tajam, bahkan mulai diucapkan tanpa tedeng aling-aling di depan orang lain. Sudah setahun belum isi juga? Dulu waktu tetangga nikah, 2 bulan udah hamil. Ini jangan-jangan mandul? Begitulah katanya saat arisan keluarga. Para bibi dan sepupu hanya terdiam canggung, sebagian berpura-pura tertawa kecil, mungkin mencoba mencairkan suasana. Tapi aku tahu, luka yang ditorehkan ucapan itu tak bisa disembuhkan dengan tawa basa-basi. Setiap hari, tekanan dari mertuaku semakin menjadi.
Ia menempelkan berbagai ramuan herbal ke dapur, menyuruhku minum jamu pahit tiap malam, bahkan pernah memasukkan sejenis serbuk ke dalam makananku tanpa izin. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab, biar rahimmu bersih. Jangan-jangan isinya setan, bukan bayi. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku, menusuk hati seperti sembilu yang diputar pelan-pelan. Aku mulai kehilangan semangat. Waktu-waktu intim dengan Mas Andre pun terasa dingin. Tidak lagi penuh cinta seperti dulu, melainkan lebih seperti kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Andre mulai berubah. Ia tidak lagi menenangkanku saat aku menangis. Ia hanya berkata, sabar ya, nanti juga ada jalannya. Tapi Mama juga benar, kita harus serius cari solusi. Katanya dingin, seolah aku adalah masalah yang harus diselesaikan, bukan seseorang yang sedang sakit dan butuh dipeluk. Lalu datanglah hari itu, hari di mana aku mendengar sendiri kutukan yang dilontarkan mertuaku di dapur, saat dia bicara pada tetangganya. Anak itu pasti mandul. Aku sudah bilang dari awal, jangan ambil istri dari kampung. Neneknya dulu saja meninggal karena rahimnya rusak. Lihat saja nanti, Andre pasti kutemukan istri baru yang bisa kasih cucu sungguhan. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar. Tanganku menutup mulut agar isak tak terdengar. Di detik itu juga, rasanya jiwaku pecah menjadi serpihan kecil yang tak bisa dikumpulkan lagi. Aku depresi. Berat badanku turun, siklus haidku berantakan. Malam-malam kulalui dengan menangis dalam diam, berusaha tidak membangunkan Andre yang selalu tertidur dengan nyenyak, seolah tak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya, Mas Andre sendiri yang membawaku ke dokter kandungan. Saat itu aku sempat berpikir, mungkin dia mulai peduli. Tapi ternyata, alasannya lebih dingin dari yang kuduga. Biar kita tahu siapa yang bermasalah, kamu atau aku. Begitu katanya di mobil saat perjalanan menuju rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan yang melelahkan, hasilnya keluar. Dokter mengatakan aku sehat, tidak ada masalah fisik pada rahimku. Tapi, stres berat dan tekanan psikologis yang terus-menerus bisa memengaruhi kesuburan. Dalam istilah medis, aku bukan tidak bisa hamil, aku hanya terlalu terluka untuk bisa menerima kehidupan baru dalam tubuhku. Saat menyampaikan hasil itu ke Bu Sumi, aku sempat berharap ia akan berhenti menyiksaku. Tapi sebaliknya, ia malah mencibir. Ah, dokter zaman sekarang cuma bisa membela pasiennya. Kalau kamu sehat, kenapa perutmu masih kosong? Sudah jelas, kamu itu wanita sial. Hari-hari berikutnya jadi lebih gelap. Aku merasa tak berguna, terperangkap dalam rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku. Tapi jauh di dalam hatiku, ada api kecil yang mulai menyala. Api dari luka yang pelan-pelan berubah jadi kekuatan. Aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa Tuhan tidak tidur. Dan saat hari itu datang, mereka akan tahu betapa jahatnya mereka memperlakukan seseorang yang hanya ingin dicintai. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling menopang ketika dunia terasa tak adil. Tapi hari itu, keyakinanku runtuh. Aku, yang selama ini mencoba sekuat mungkin berdiri di tengah badai hinaan dan tekanan, ternyata disayat dari belakang oleh seseorang yang paling aku percayai, suamiku sendiri, Mas Andre. Hari itu, aku hanya ingin mengisi hari dengan sesuatu yang ringan. Sudah beberapa minggu terakhir aku mencoba memulai hobi merajut, katanya bisa meredakan stres. Saat itu, Mas Andre sedang mandi, dan ponselnya tertinggal di atas meja ruang tamu. Bukan niat awalku untuk mengutak-atik, tapi layar menyala, dan satu nama muncul begitu mencolok, Rina. Rina. Nama yang tak asing. Aku pernah dengar, dia adalah mantan pacar Mas Andre dari zaman kuliah. Dulu Mas Andre pernah bilang, hubungan mereka sudah selesai dengan baik, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi chat yang kulihat saat itu mematahkan semua jaminan yang pernah ia ucapkan. Aku juga kesal sama Dinda. Mama terus mendesak aku untuk nikah lagi. Rin, kadang aku rindu zaman dulu. Kamu tahu caraku. Dinda terlalu lemah. Jantungku berhenti sejenak. Jemariku bergetar. Rasanya dunia berputar terlalu cepat dan aku tercekat di tengahnya. Chat itu bukan sekadar curhat ringan, itu adalah pengkhianatan yang dibungkus rapi dalam keluhan.
Tanpa aku tahu, selama ini ternyata Mas Andre membuka ruang dengan wanita lain, bahkan dengan restu ibunya sendiri. Aku duduk di sofa, menatap layar ponsel itu lama sekali. Rasanya tubuhku mati rasa. Bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena kesadaran bahwa orang yang kupeluk setiap malam menyimpan racun di balik punggungnya. Dan lebih menyakitkan lagi, ia tidak pernah membelaku, bahkan pada saat aku diinjak-injak oleh ibunya sendiri, ternyata karena hatinya tidak sepenuhnya untukku. Ketika Mas Andre keluar dari kamar mandi, aku sudah meletakkan ponselnya di meja seperti semula. Aku tidak menanyakan apapun malam itu. Aku hanya memeluk tubuhku sendiri saat tidur, sambil menahan napas agar air mata yang jatuh tidak mengguncang bahunya. Karena aku tahu, jika aku menangis, dia hanya akan menyuruhku tidur dan tidak terlalu sensitif. Hari-hari setelahnya menjadi lebih sepi. Aku tidak lagi banyak bicara. Aku bangun, menyiapkan sarapan, mencuci baju, seperti robot yang bergerak sesuai perintah. Tapi dalam diamku, aku mengamati. Aku menyimpan semuanya, chat yang ku-screenshot diam-diam, ekspresi wajah Mas Andre saat dia tersenyum sendiri saat membalas pesan, dan bahkan saat dia pura-pura pergi ke kantor padahal aku tahu dia ke kafe yang biasa dipakai Rina untuk meeting. Setiap malam aku berpikir, jika aku pergi, siapa yang akan menang? Jika aku bertahan, sampai kapan aku sanggup? Aku seperti bayangan di rumah sendiri. Tak dianggap istri, tak dianggap anak oleh ibu mertua. Aku hanya benda, objek pelengkap yang statusnya sah di atas kertas, tapi kosong di hati mereka. Namun ada satu hal yang terus aku tanam dalam-dalam, aku tidak akan lari. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin mereka melihat bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini, bisa berdiri, meski dunia menjatuhkannya berkali-kali. Malam-malam panjang kulalui dengan menyusun rencana dalam diam. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Tidak dengan teriakan, tapi dengan kesabaran dan bukti. Karena ketika saatnya tiba, aku ingin mereka tahu bahwa yang mereka hina adalah seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Udara terasa lebih hangat dari biasanya, matahari menyelinap pelan di balik jendela, dan ada sesuatu di dalam tubuhku yang terasa berbeda. Bukan sakit, bukan nyeri. Tapi seperti sebuah bisikan lembut dari dalam diri, ada kehidupan yang tumbuh di sana. Entah dari mana datangnya keyakinan itu, tapi firasatku begitu kuat. Maka, diam-diam aku membeli alat tes kehamilan dan menyimpannya di kamar mandi. Aku menunggu rumah sepi, Bu Sumi keluar arisan, Mas Andre masih tidur. Lalu dengan tangan bergetar, aku membuka bungkusnya. Satu garis, lalu perlahan, garis kedua muncul. Mataku membelalak. Nafasku tercekat. Positif. Aku hamil. Tangisku pecah seketika. Bukan tangis bahagia semata, tapi tangis kelegaan setelah semua tekanan, hinaan, dan luka batin yang selama ini kutahan. Aku meraba perutku yang masih datar, membayangkan ada kehidupan mungil yang tumbuh di sana. Kamu datang juga, Nak, bisikku pelan. Seperti ada jawaban dari semesta bahwa aku tidak seburuk yang mereka bilang. Bahwa tubuhku masih layak menjadi rumah bagi cinta. Kupikir, kabar kehamilan ini akan mengubah segalanya. Aku membayangkan Mas Andre akan memelukku erat, menangis bersamaku, dan berkata, "Maaf karena selama ini ragu padamu." Tapi ternyata, harapan memang sering jadi sumber luka paling tajam. Saat aku menunjukkan alat tes kehamilan itu dengan senyum penuh harap, reaksi Mas Andre hanyalah satu kalimat datar, serius. Tanpa pelukan. Tanpa air mata. Hanya dahi yang mengernyit dan pandangan curiga. Lebih parah lagi adalah reaksi Bu Sumi. Ketika aku menyampaikan kabar kehamilan sambil membawa hasil tes laboratorium, ia menatapku lama, kemudian tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa penuh cemoohan. Hamil? Yakin itu anak Andre? Jangan-jangan kamu main belakang waktu Andre keluar kota ya? Ucapnya, diikuti gelak kecil yang membuat hatiku mencair dalam panasnya penghinaan. Aku terdiam, tak bisa bicara. Lidahku keluh, hatiku seperti ditarik keluar dan diinjak-injak di depan mataku sendiri. Mas Andre pun tidak membelaku. Ia malah ikut ragu.
Tes DNA aja nanti. Biar semua jelas. Katanya tenang, seperti sedang membahas barang belanja online yang datang tanpa label. Saat itu, aku sadar, aku tidak sedang bersama suami. Aku hanya tinggal bersama seseorang yang berbagi atap dan ranjang, tapi tidak berbagi kepercayaan. Hari-hari setelah pengumuman kehamilan justru terasa lebih dingin. Tak ada perhatian khusus. Tak ada nutrisi ibu hamil yang disiapkan. Bahkan, ketika aku muntah di pagi hari, Bu Sumi hanya menyuruhku membersihkan sendiri. Kalau benar hamil, harusnya kuat dong. Jangan manja. Katanya sambil menyeruput kopi dengan tenang. Padahal, aku nyaris pingsan karena tekanan darah yang turun drastis. Namun, di tengah semua ketidakpedulian itu, aku mulai berbicara pada janingku. Setiap malam saat semua tertidur, aku usap perutku yang mulai mengeras dan berkata, kita harus kuat, ya. Mama janji akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Dan keajaiban kecil pun terjadi. Setiap kali aku bicara seperti itu, mualku berkurang. Aku merasa lebih tenang, seolah bayi di dalam sana menguatkanku kembali. Aku tidak peduli lagi dengan kata orang. Tidak peduli dengan tuduhan, cemoohan, atau keraguan. Yang penting adalah aku tahu, ini anakku. Ini anugerahku. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut satu-satunya cahaya yang akhirnya datang dalam hidupku yang gelap. Dan ketika waktunya tiba, aku akan tunjukkan pada mereka bahwa bayi ini bukan hanya darah dagingku, tapi bukti bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, meski lewat luka yang dalam. Usia kehamilanku semakin mendekati akhir ketika tubuhku mulai terasa semakin berat dan lelah. Namun bukan hanya fisik yang lelah, tapi juga batinku, karena tidak ada satu hari pun yang kulalui tanpa tatapan sinis dari Bu Sumi, tanpa komentar menusuk, tanpa sikap dingin dari Mas Andre yang kian menjauh seperti aku ini orang asing di rumahnya sendiri. Aku melakukannya sendiri, mengatur jadwal kontrol ke bidan, menyiapkan kebutuhan bayi, bahkan menabung dari hasil jahitan kecil-kecilan demi membeli perlengkapan melahirkan. Mereka tidak peduli. Seolah kehamilan ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, kecuali aku sendiri. Hari itu, malam menjelang pukul 2, aku terbangun oleh rasa nyeri tajam di perut bagian bawah. Rasanya seperti perutku digerus dari dalam, diikuti aliran hangat yang mengucur membasahi kain sarung yang kupakai. Air ketubanku pecah. Napasku tercekat, keringat dingin mengucur dari pelipis, dan rasa panik mulai menyerang. Aku bangunkan Mas Andre dengan suara serak, "Mas, tolong, perutku sakit, airnya pecah." Tapi yang kulihat hanya wajah bingung yang dipenuhi rasa kantuk, lalu gumaman pelan, "Ya udah, siap-siap dulu, aku nyetir nanti." Tak ada kepanikan, tak ada pelukan, tak ada rasa haru. Yang ada hanya kekakuan. Aku dituntun masuk ke mobil dengan langkah gemetar, sementara kontraksi datang setiap beberapa menit, semakin kuat, semakin menyiksa. Sampai di rumah sakit, aku langsung dibawa masuk ke ruang bersalin. Bidan mengatakan bahwa pembukaanku sudah hampir lengkap, dan aku akan melahirkan dalam waktu dekat. Tapi aku sendirian. Mas Andre hanya menunggu di luar. Bu Sumi datang belakangan dan bukannya memberi semangat, ia hanya mengucap dingin, "Jangan drama. Zaman dulu perempuan melahirkan di sawah, bisa sendiri." Kontraksi datang seperti badai, meluluh lantakan seluruh tubuh dan kesadaranku. Aku menggigit bantal, menangis dalam diam, mencengkeram pinggiran ranjang sekuat tenaga. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa sobek di tubuhku, melainkan rasa hancur di hatiku. Karena di detik-detik aku bertarung antara hidup dan mati, tak ada satupun yang menggenggam tanganku. Tak ada yang menyeka keringatku. Tak ada yang berkata, "Kamu hebat, Dinda. Bertahanlah." Aku benar-benar sendiri. Dan saat akhirnya teriakan tangis bayi memecah udara, aku tak bisa menahan air mata. Dua suara. Dua tangis bersahutan. Aku melahirkan anak kembar, dua bayi laki-laki yang sehat, kuat, dan mungil. Arka dan Bima. Nama yang sudah kupilih diam-diam sejak bulan keempat, karena diam-diam aku tahu, aku akan mendapatkan kekuatan 2 kali lipat dari mereka. Namun kebahagiaanku tak bertahan lama. Begitu aku di ruang pemulihan, masih lemah dan gemetar, Bu Sumi langsung datang, bukan untuk mengucap selamat, bukan untuk mencium cucunya, tapi untuk mengambil alih.
Kamu istirahat saja. Biar kami yang urus bayi-bayinya. Katanya datar, tanpa menatap wajahku. Tak ada pertanyaan apakah aku ingin menyusui. Tak ada tawaran apakah aku ingin menggendong mereka dulu. Aku hanya diberi waktu 2 menit untuk melihat wajah bayi-bayiku, sebelum mereka dibawa keluar ruangan, katanya supaya tidak rewel. Dari tempat tidur, aku mendengar suara-suara di luar. Bu Sumi bangga menceritakan kepada suster bahwa cucunya kembar, bahwa garis keturunan keluarganya kuat, bahwa akhirnya Andre punya penerus juga. Tapi tak satu pun kata tentangku, tentang aku yang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan mereka. Bahkan Andre hanya masuk sebentar, melihatku dengan pandangan lelah, lalu berkata, "Istirahat ya. Nanti aku kesini lagi." Malam itu, aku menangis sepanjang malam. Bukan karena rasa sakit jahitan, bukan karena demam atau rasa lelah. Tapi karena 2 anak yang baru lahir dariku, langsung diambil dariku. Aku seperti inkubator yang setelah menyelesaikan fungsinya, tak lagi diperlukan. Dan di dalam diamku, dalam gelapnya kamar rumah sakit yang dingin, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan ambil mereka kembali. Suatu hari nanti. Dengan cara yang mereka tak pernah sangka. Seminggu pasca persalinan, tubuhku masih terasa remuk. Luka jahit yang belum pulih, nyeri di punggung karena terlalu lama berbaring, dan dada yang penuh ASI tapi tak bisa kuberikan sepenuhnya pada anak-anakku. Semuanya membuatku seperti perempuan setengah hidup. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kesadaran bahwa aku bukan lagi pusat dalam kehidupan anak-anakku. Mereka, Arka dan Bima, lebih sering digendong Bu Sumi. Diberi susu formula oleh suster yang ia sewa. Aku hanya ditatap kalau mereka menangis dan tidak bisa ditenangkan. Bahkan, aku hanya dianggap cadangan jika semua orang sibuk. Pada hari ke-7 setelah kelahiran, saat tubuhku baru mulai sanggup berdiri lebih lama, Bu Sumi datang ke kamarku sambil membawa nampan berisi teh jahe. Aku sempat terkejut. Kukira akhirnya ia mulai berubah. Tapi rupanya, kebaikan itu hanya pengantar untuk luka yang lebih tajam. Dengan suara yang lembut namun dingin, ia berkata, "Dinda, kamu istirahat saja di rumah orang tuamu. Biar kami yang rawat anakmu." Aku menatapnya lama, mencoba mencerna makna di balik kalimat itu. Mungkin aku salah dengar? Tapi tidak. Ia mengatakannya dengan jelas, bahkan sambil tersenyum tipis seolah keputusannya adalah hal terbaik bagiku. "Kamu masih lemah? Di sini kamu malah stres kalau dengar tangisan bayi, belum lagi mesti nyusuin dua-duanya. Nanti kamu tambah depresi malah bahaya." Ia seperti sedang peduli. Tapi aku tahu, itu bukan kepedulian. Itu pengusiran yang dibungkus alasan kesehatan. Dan yang paling menusuk, Mas Andre menyetujui semuanya tanpa ragu. "Aku pikir juga begitu, Din. Kamu perlu waktu buat pulih. Lagi pula Mama juga sudah siap bantu rawat si kembar." Begitu katanya. Seolah aku ini hanya pengasuh sementara, bukan ibu kandung dari 2 makhluk kecil yang kubawa 9 bulan dalam tubuhku. Air susu di dadaku penuh dan sakit karena tak disusui, tapi mereka malah menyodorkan botol susu ke Arka dan Bima. Aku ingin menangis, ingin marah, tapi tubuhku terlalu lelah dan luka di hatiku terlalu dalam untuk bersuara. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku dengan langkah lunglai. Tidak ada yang mengantar kecuali sopir rumah. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada bayi di gendonganku. Yang ada hanya 1 koper kecil, dan dada yang basah oleh air susu dan air mata. Ibu dan ayah menyambutku dengan pelukan, tapi mereka pun tahu, ini bukan sementara. Ini pengusiran yang tidak diucapkan terang-terangan, tapi nyata dalam sikap dan keputusan. Namun saat itulah aku mulai membangun kekuatanku kembali. Di rumah kecil orang tuaku, aku belajar berdiri tanpa dukungan siapapun kecuali diriku sendiri. Aku mulai mencatat setiap kejadian. Aku simpan bukti, rekaman suara Bu Sumi saat menyuruhku pulang, pesan-pesan dari Mas Andre yang tidak pernah menanyakan kabar luka jahitku, bahkan foto-foto anak-anakku yang terlihat kurus meski hanya seminggu berlalu. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Tapi aku akan mencatat semuanya. Karena saat itu, aku tahu, hari pembalasan tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang perlahan, saat mereka mulai merasa kehilangan.
Dan saat itu tiba, aku tidak akan mengemis kembali. Aku akan memilih, apakah mereka layak mendapatkan bagian dari hidupku lagi, atau tidak. Hari itu, aku sedang duduk di warung kecil dekat rumah orang tuaku, mencoba mengalihkan pikiranku dari kerinduan yang terus-menerus pada Arka dan Bima. Setiap kali melihat ibu menyuapi anak tetangga yang masih balita, hatiku bergetar hebat. Sakitnya seperti ditusuk dari dalam. Dalam diam, aku menggenggam HP-ku erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi kemudian, pesan masuk. Sebuah nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Aku Rina. Kita harus bicara. Tentang Andre, dan tentang anak-anakmu." Nama itu membuat tubuhku seketika tegang. Rina. Mantan pacar Mas Andre yang dulu sering disebut Bu Sumi sebagai calon menantu ideal. Perempuan dari keluarga terpandang, punya karir bagus dan, konon masih belum menikah hingga sekarang. Awalnya aku ragu, menduga ini mungkin jebakan, atau sekadar gosip. Tapi rasa penasaran dan nyala kecil di dalam diriku berkata lain. Mungkin ini bukan kebetulan. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dia datang mengenakan blazer coklat muda, terlihat anggun, dewasa, dan rapi. Tapi matanya tidak sekaku yang kubayangkan. Ada semacam kelelahan di sana, seperti seseorang yang sudah lama menyimpan rahasia. Kami saling tatap beberapa saat, lalu dia berkata dengan nada tutupun, "Aku tahu kamu sedang dijauhkan dari anak-anakmu. Dan aku tahu, Bu Sumi sedang berusaha menjodohkanku kembali dengan Andre." Darahku berdesir. Jadi benar. Perempuan yang dulu selalu dipuja-puji itu, kini menjadi pion baru dalam permainan Bu Sumi. Tapi yang mengejutkan, Rina tidak datang untuk merebut Andre. Justru sebaliknya. Ia merasa muak dimanfaatkan. Aku memang dulu cinta mati sama Andre. Tapi setelah aku lihat siapa ibunya, aku bersyukur kami putus. Sayangnya, sekarang dia mendekatiku lagi. Dan kamu tahu kenapa? Karena ibunya ingin mengusirmu sepenuhnya dari hidup mereka. Aku menggigit bibirku, menahan emosi. Tapi Rina melanjutkan, "Aku punya semua pesannya. Bu Sumi menghubungiku 2 minggu lalu. Katanya Andre sudah tidak cocok denganmu, dan dia ingin Andre menikah lagi secara diam-diam. Dia janji akan bantu lunasi utang keluarga kami, asalkan aku mau berperan sementara." Di saat itu, aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan anak-anakku. Ini tentang harga diri seorang perempuan yang direndahkan berkali-kali oleh orang yang sama. Kami tidak butuh waktu lama untuk bersekutu. Rina menyerahkan salinan chat Bu Sumi padaku. Bukti bahwa rencana mereka bukan sekadar kecurigaanku belaka. Tapi dia juga punya misi sendiri. Ia ingin membalas Bu Sumi, yang dulu pernah menghina keluarganya sebagai pengemis berkedok kelas menengah. Aku tidak butuh Andre. Tapi aku ingin Bu Sumi tahu, dia tidak bisa mengatur hidup semua orang. Kami menyusun rencana perlahan. Tidak frontal. Tidak emosional. Aku bukan lagi Dinda yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Bersama Rina, aku belajar cara menusuk dari bayangan, dengan kebenaran, dengan strategi. Kamu mainkan peranmu. Bikin dia percaya kamu masih cinta Andre. Tapi jangan langsung hancurkan dia. Biar dia merasa aman dulu. Rina mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa tidak sendiri. Pulang dari pertemuan itu, langkahku terasa lebih ringan. Aku tahu aku belum mendapatkan kembali anak-anakku. Tapi aku punya senjata. Aku punya aliansi. Dan yang terpenting, aku punya tekad untuk tidak tinggal diam lagi. Bu Sumi sudah menyentuh titik terlemahku. Sekarang giliran aku, menyentuh titik terlemah dia, harga diri dan reputasi yang selama ini ia jaga mati-matian. Langkah pertama dalam balas dendam tak selalu datang dengan dentuman. Kadang ia hadir dalam bentuk bisikan kecil yang menjalar pelan, menyusup ke antara celah-celah percakapan dan senyum basa-basi. Dan itulah yang kami lakukan, menebar benih kehancuran dari balik tirai kelembutan. Bu Sumi selama ini hidup dalam gengsi dan status sosial. Ia bangga disebut tokoh masyarakat, sering mengisi pengajian ibu-ibu kompleks, dikenal dermawan, dan kerap memamerkan betapa sempurna keluarga kecilnya. Tapi seperti kain putih yang terlalu lama dipamerkan, sekali disiram noda,
ia takkan pernah sama lagi. Rina memulai aksinya dengan cerdik. Ia kembali berinteraksi di lingkungan elit tempat Bu Sumi biasa berkumpul. Dengan tampang anggun dan senyum manis, ia membuat seolah-olah dirinya sedang dalam proses dipinang kembali oleh Andre. Semua mata mulai memperhatikan. Semua telinga mulai mendengar. Dan yang terpenting, Rina mulai membuka cerita-cerita kecil yang tampaknya tak penting, tapi menyusupkan keraguan. Saya sebenarnya agak ragu, soalnya banyak cerita tentang beliau itu, agak terlalu keras ke mantunya yang lama, katanya dalam sebuah arisan, suaranya rendah namun cukup jelas untuk memancing rasa ingin tahu. Dalam waktu seminggu, lingkungan pertemanan Bu Sumi mulai bergetar. Bisik-bisik muncul. Katanya menantunya dulu diusir secara halus loh, padahal baru melahirkan. Kok tega ya, kasihan cucunya. Dan seperti rantai tak kasat mata, berita itu menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Apalagi setelah Rina secara halus menyebarkan bukti foto yang ia minta dariku, tentang aku yang sendirian pulang ke rumah orang tuaku, wajahku pucat dan tubuhku masih lemah, sambil membawa koper kecil. Foto itu diunggah Rina di story-nya dengan caption samar, "Perempuan kuat bukan yang bertahan di neraka, tapi yang berani keluar darinya." Bu Sumi panik. Ia mulai curiga, tapi tak tahu siapa yang memulainya. Ia mulai mendatangi satu persatu teman sejatinya, dan bertanya apakah ada yang menyebarkan kabar buruk tentangnya. Tapi di dunia sosialita yang penuh kepalsuan, tak ada yang jujur padanya. Justru mereka tersenyum sambil menusuknya di belakang. Sebenarnya sudah banyak yang gak suka sama Bu Sumi dari dulu, cuma belum ada yang berani bicara. Begitu kata salah satu dari mereka di balik grup WhatsApp rahasia. Yang membuat kejatuhan Bu Sumi makin pahit adalah ketika pengajian bulanan di rumahnya sepi. Hanya 2 orang datang, padahal biasanya belasan ibu hadir. Ia mencoba mengundang ulang, tapi alasan yang ia terima hampir sama, "Maaf Bu, lagi ada acara mendadak." Dan yang paling menyakitkan, beberapa sponsor arisan yang biasa mengandalkan nama Bu Sumi mulai menarik diri. Ia mulai kehilangan posisi sosialnya. Perlahan, tapi menyakitkan. Andre? Dia belum sadar sepenuhnya. Masih sibuk bekerja dan percaya pada cerita Bu Sumi bahwa semua gosip itu ulah orang sirik. Tapi perlahan, ketidaknyamanan mulai merambat. Ia mengeluh bahwa beberapa relasi bisnisnya mulai menjauh. Bahkan HRD kantor menegur karena citra pribadi Andre mulai dipertanyakan akibat isu rumah tangga yang beredar. Disinilah aku menyadari sesuatu. Karma tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia bisa hadir sebagai sunyi yang memalukan. Dan Bu Sumi, yang selama ini merasa berada di puncak, mulai merasakan bagaimana rasanya digerus dari bawah. Ia belum jatuh sepenuhnya. Tapi retakan pertama sudah dibuat. Dan dari retakan itulah, kami akan terus menekan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan elegansi. Karena aku bukan lagi Dinda yang hanya menahan luka. Aku adalah ibu dari 2 anak yang direbut dariku. Dan aku tak akan tinggal diam. Hari-hari berlalu, dan rumah besar itu yang dulu penuh tawa dan hiruk-pikuk seolah menjadi kuburan sunyi. Arka dan Bima tumbuh, tapi ada yang aneh dari mereka. Meski baru beberapa minggu, naluri seorang ibu, dan bahkan seorang ayah, harusnya bisa membaca perubahan halus dari bayi mereka. Tangisan mereka jadi lebih sering. Mereka susah tidur. Tidak tenang saat digendong, bahkan enggan menatap wajah siapapun lama-lama. Tapi Andre, suamiku, terlalu lama sibuk menutup mata atas semua yang sebenarnya sudah tampak di depan hidungnya. Namun, perlahan, kegelisahan itu mulai tumbuh dalam dirinya. Dimulai dari malam ketika Bima demam tinggi. Bu Sumi panik, menyalahkan suster dan bahkan menyalahkan Andre karena tidak cepat membelikan alat uap. Tapi saat Andre menggendong Bima, yang selama ini lebih sering berada di tangan suster, ia merasakan hal yang berbeda. Ada jarak. Ada tangisan lirih yang tidak ia mengerti. Ada rindu yang tak terucap dari makhluk kecil itu. Untuk pertama kalinya, Andre merasa terasing di rumah sendiri. Dan ia mulai bertanya-tanya, kemana peran Dinda? Keesokan harinya, tanpa memberitahu ibunya, Andre pergi ke rumah orang tuaku. Tidak dengan bunga. Tidak dengan permintaan maaf. Tapi dengan langkah hati-hati dan mata yang penuh pertanyaan.
Aku tidak langsung keluar. Ibu yang membuka pintu. Setelah sekian menit menunggu, akhirnya aku muncul. Tubuhku sudah jauh lebih sehat. Sorot mataku tidak lagi murung, tapi tenang, meski di dalam dada ada lautan luka yang belum juga reda. Andre melihatku, dan yang pertama ia ucapkan adalah, "Arka dan Bima, mereka seperti mencari kamu." Aku tidak menjawab. Kukira ia akan langsung memintaku pulang, tapi tidak. Dia duduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kami bicara, tanpa kemarahan, tapi juga tanpa kedekatan yang dulu pernah ada. "Din, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa rumah itu sepi. Bukan cuma karena kamu nggak ada. Tapi kayak semua terasa salah." Aku menatapnya, lalu pelan-pelan berkata, "Mungkin karena memang salah, Mas. Kamu biarkan ibumu mengambil anak-anakku. Kamu biarkan aku diusir walaupun secara halus. Kamu pilih diam ketika aku dijatuhkan." Andre tertunduk. Kali ini tidak ada pembelaan. Ia hanya diam, dan itu lebih jujur daripada semua permintaan maaf. Ia membuka ponsel dan menunjukkan fotoku dari story Rina. Foto yang sempat viral diam-diam di grup sosialita. "Aku baru lihat ini kemarin. Rina yang kirim." Dan aku kaget. Aku tidak langsung bereaksi. Tapi aku bisa lihat sorot keterkejutan di matanya itu nyata. Untuk pertama kalinya, ia seperti baru benar-benar menyadari, aku adalah korban. Bukan pelengkap yang bisa dibuang sementara. Lalu ia berkata pelan, seperti pengakuan dosa, "Aku pikir aku menjaga kamu dengan menjauhkan kamu dari stres. Tapi ternyata, aku cuma menyingkirkan kamu." Aku tidak menanggapi. Karena kali ini bukan kata-kata yang kubutuhkan, tapi perubahan nyata. Sebelum ia pulang, aku berkata, "Mas, kalau Mas benar-benar ingin memperbaiki semua ini, jangan datang bawa janji. Datanglah bawa kejujuran. Datang saat Mas siap melawan yang dulu Mas lindungi, meski itu ibumu sendiri." Hari itu, Andre pulang dengan langkah lambat. Ia belum menebus semuanya. Tapi satu hal jelas, ia mulai sadar. Dan seperti seseorang yang terlambat membaca arah peta, kini ia mulai menoleh ke belakang, berharap masih ada jalan pulang yang bisa ia tempuh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Mas Andre kembali datang ke rumah orang tuaku. Tapi kali ini ia datang sendirian, tanpa didorong oleh amarah Bu Sumi, tanpa embel-embel membawa oleh-oleh untuk menenangkan suasana. Ia datang seperti seorang suami yang kehilangan arah, dengan wajah lelah, mata yang sembab, dan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa keegoisannya perlahan-lahan mulai runtuh. Aku menerimanya di teras, ditemani secangkir teh pahit yang baru saja diseduh ibu. Suasananya sunyi, angin sore hanya menyentuh daun-daun pisang di belakang rumah, seolah ikut menahan napas, menunggu apa yang akan diungkapkan. Andre menatapku, dan aku tahu ia bukan lagi lelaki yang sama seperti saat membiarkanku diusir. Ada keraguan dalam tatapannya. Tapi juga ada kebutuhan untuk mengerti, untuk mendengar sendiri dari mulutku apa yang benar-benar terjadi. "Aku ingin tahu yang sebenarnya, Din. Tentang malam kamu diusir. Tentang ibu. Tentang semua yang kamu simpan sendiri." Aku mengangguk. Lalu aku bangkit, masuk ke kamar, dan kembali dengan sebuah flash disk kecil. Aku letakkan di atas meja. "Ini bukan cuma cerita, Mas. Ini bukti. Aku rekam semuanya. Termasuk saat ibumu bilang aku harus pergi supaya kamu bisa nikah lagi." Andre menatap flash disk itu seakan-akan itu adalah bom waktu. Tangannya gemetar ketika mengambilnya. Tapi aku tahu ia harus mendengar. Maka aku buka laptop milik adikku, dan kami duduk berdua mendengarkan rekaman itu bersama-sama. Suara di dalamnya terdengar jelas. Suara lantang Bu Sumi, penuh cemooh dan ejekan. "Dinda nggak bisa jaga anak. Mandul bertahun-tahun, sekarang malah sok lelah. Suruh saja pulang. Andre bisa cari istri yang lebih berguna." Andre memejamkan mata. Wajahnya kaku. Tangannya mengepal di atas lutut. Ketika rekaman itu selesai, tidak ada kata-kata. Hanya napas berat dan kening yang berkeringat. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya bicara, tapi suaranya parau. "Selama ini, kamu memendam semua sendiri?" Aku mengangguk. "Dan aku malah percaya sama ibu?"
Aku hanya menatapnya, tidak menjawab, karena jawaban itu sudah terlalu jelas. Ia menunduk lama, lalu berkata pelan, aku nggak bisa balikin waktu. Tapi aku mau balikin semuanya. Termasuk kamu dan anak-anak kita. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Tidak, bukan karena aku lemah. Justru karena aku terlalu lama belajar jadi kuat. Kamu bisa balikin semuanya, Mas, tapi tidak semuanya akan sama. Aku tidak bisa lupa. Yang bisa aku lakukan, hanya memaafkan kalau kamu memang benar-benar menyesal. Andre mengangguk pelan. Ia tahu ia tak bisa menuntut apapun dariku. Bahkan kehadirannya di rumah ini pun sebuah keistimewaan yang ia dapatkan karena kesabaranku selama ini. Hari itu, aku melihat sisi paling rapuh dari Andre. Ia bukan lagi pria kuat dan percaya diri yang dikendalikan ibunya. Ia hanyalah seorang suami yang kehilangan arah, seorang ayah yang mulai menyadari bahwa dua anak kembarnya butuh cinta seorang ibu, bukan hanya perawatan ala pamer dari nenek mereka. Pengakuan pahit sudah keluar. Luka yang selama ini dibungkam kini terbuka. Dan seperti luka lainnya, ia butuh waktu untuk sembuh. Tapi setidaknya, kami tak lagi berdiri di sisi yang berseberangan. Setelah pengakuan pahit itu dan hadirnya sedikit secercah harapan di antara aku dan Andre, aku sadar bahwa jalan untuk membangun kembali keluarga ini tidaklah mudah. Namun, aku juga tahu bahwa Bu Sumi, yang selama ini telah menorehkan luka begitu dalam, harus merasakan konsekuensi dari perbuatannya, bukan dengan cara terbuka yang kasar, tapi dengan cara yang lembut, terukur, dan tentu saja, mengena di hatinya. Aku memutuskan untuk menyerahkan perawatan bayi kembar, Arka dan Bima, kepada Bu Sumi. Ini bukan keputusan impulsif, melainkan strategi penuh perhitungan. Aku tahu Bu Sumi sangat ingin menunjukkan dirinya sebagai nenek yang hebat dan menjadi pusat perhatian dalam keluarga. Aku juga tahu bahwa ia selama ini mengabaikan cara merawat bayi yang benar, terlalu sibuk dengan citra dan pamer di depan tetangga. Maka, aku memberikan amanah itu dengan sadar penuh. Awalnya, Bu Sumi tampak sangat gembira. Ia sering mengelus-elus pipi bayi dan tersenyum penuh kemenangan, merasa dirinya telah mengalahkan aku dengan mengambil alih anak-anak. Namun, aku tahu di balik senyum itu, ada kerentanan yang tak ia sadari. Aku diam-diam memberikan petunjuk tentang kebutuhan bayi yang sebenarnya, tentang pola makan, kebersihan, dan rutinitas tidur yang harus konsisten, kepada seorang pengasuh yang kubayar secara rahasia untuk membimbing Bu Sumi dari jauh. Tetapi Bu Sumi, yang terlalu sombong dan yakin pada caranya sendiri, sering mengabaikan petunjuk tersebut. Ia memanjakan bayi dengan gula-gula dan camilan yang tidak sehat, melupakan jadwal menyusui yang tepat, dan membiarkan bayi-bayi itu terlalu lama terpapar udara panas atau dingin. Perlahan, anak-anak mulai sering rewel, mudah terserang batuk dan demam. Bu Sumi panik, bingung, dan mulai kehilangan kendali. Setiap kali bayi sakit, Bu Sumi menelepon Andre dengan suara cemas, meminta tolong dan nasihat. Aku tahu Andre mulai merasakan tekanan berat ini, terutama ketika ia mulai melihat betapa rapuhnya anak-anaknya tanpa perawatan yang benar. Sementara itu, aku tetap berada di luar rumah, menjaga jarak tapi terus memantau lewat pengasuh dan dokter anak yang aku percaya. Aku tak pernah membocorkan siapa yang sebenarnya memberi petunjuk pada Bu Sumi. Ia semakin frustasi, merasa sendiri dan mulai mempertanyakan kemampuannya. Sosok yang selama ini selalu terlihat kokoh mulai retak di bawah tekanan. Teman-teman sosialitnya mulai menganggapnya tidak kompeten sebagai nenek dan ibu, dan gosip semakin berkembang tentang betapa buruknya perawatan yang diberikan Bu Sumi pada cucunya sendiri. Aku merasa lega, tapi tidak pernah senang dengan penderitaan orang lain. Ini bukan soal membalas dengan kekerasan, tapi memberikan pelajaran yang akan membuat Bu Sumi sadar. Pelajaran bahwa kasih sayang dan perhatian yang tulus adalah kunci, bukan kekuasaan dan penghinaan. Karma yang bekerja dengan cara yang paling halus, paling menyakitkan, tapi juga paling bermakna. Aku tahu, suatu saat nanti, ketika Bu Sumi benar-benar sadar dan berubah, itu akan menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Aku tak perlu menjadi penghakim, cukup menjadi saksi dari proses itu. Sedangkan Andre, perlahan mulai membuka matanya dan mendekatiku, membawa harapan baru untuk keluarga kami yang hampir hancur. Dan aku?
Aku tetap kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Arka, Bima, dan masa depan kami yang lebih baik. Setelah beberapa minggu bersekutu dengan Rina, aku merasa ada angin segar yang mulai masuk ke dalam kehidupanku yang penuh luka ini. Rina, mantan pacar Andre, ternyata bukan hanya sekadar orang yang sakit hati dan ingin balas dendam. Ia punya alasan kuat untuk membenciku, tapi di balik itu semua, ia adalah wanita yang punya tujuan jelas. Ingin menghancurkan hubungan Andre dengan ibunya, Bu Sumi, yang selama ini mendominasi dan menyakiti kami. Aku pun percaya bahwa kami bisa jadi tim yang kuat untuk melawan tekanan dan manipulasi Bu Sumi. Namun, perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rina mulai lebih sering meminta uang secara diam-diam. Awalnya, aku pikir itu hanya kebutuhan untuk biaya operasional kami dalam melancarkan strategi melawan Bu Sumi. Tapi setelah beberapa kali memberinya, aku mulai melihat perubahan sikap yang mencolok. Rina semakin menuntut perhatian Andre, tidak hanya sekadar sebagai bagian dari rencana balas dendam, tapi dengan cara yang mulai melampaui batas. Suatu malam, tanpa sengaja aku melihat ponsel Andre yang ditinggalkannya sebentar di ruang tamu. Ada pesan masuk dari Rina, dengan isi yang membuat hatiku hancur. Pesan itu bukan lagi tentang strategi balas dendam, tapi lebih personal dan penuh rayuan, bahkan janji-janji manis yang mengarah pada hubungan lebih dari sekadar teman atau sekutu. Rina menulis, "Aku di sini untukmu, lebih dari yang Dinda bisa berikan." Perasaan sesak langsung menyelimuti dadaku. Aku tidak ingin percaya, tapi bukti itu ada di depan mata. Rina, yang kupikir jadi sekutu setiaku, ternyata memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Andre dengan motif tersembunyi. Uang dan mungkin hati yang sebenarnya belum bisa lepas dari masa lalu. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh Rina, tapi juga oleh kepercayaan yang kuberikan. Namun, aku tidak ingin langsung bertindak emosional. Aku mengumpulkan semua bukti, pesan-pesan, rekaman suara yang aku buat diam-diam, dan foto-foto pertemuan mereka yang kutangkap secara rahasia. Aku tahu aku harus berhati-hati. Jika aku langsung membuka semuanya ke Andre tanpa strategi, bisa-bisa malah membuat keadaan semakin rumit dan memecah belah kami lebih dalam. Aku memutuskan untuk membawa bukti-bukti itu kepada Bu Sumi. Aku tahu ini bisa menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan citra Rina yang selama ini kukira sebagai sekutu. Aku ingin Bu Sumi sadar bahwa dunia ini tidak sesederhana yang ia kira. Bahwa ada karma yang berputar, dan kadang orang yang kita percaya bisa menjadi musuh terbesar. Saat aku bertemu Bu Sumi, aku melihat raut wajahnya berubah. Dari sombong menjadi terkejut, bahkan sedikit ketakutan. Aku menunjukkan bukti-bukti itu satu persatu, sambil menjelaskan bagaimana Rina memanfaatkan situasi dan mendekati Andre bukan karena cinta, tapi karena motif tersembunyi. Bu Sumi yang selama ini terlihat kuat, mulai goyah. Ia sadar bahwa permainan yang selama ini ia jalankan dengan licik bisa saja berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu, permainan ini belum selesai. Rina bisa saja berbalik menjadi lebih berbahaya ketika merasa terpojok. Aku harus tetap kuat dan cerdas, untuk menjaga keluarga kecilku tetap utuh dan menjauhkan mereka dari racun pengkhianatan. Hari itu menjadi titik balik. Aku belajar bahwa dalam dunia ini, tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Ada banyak warna abu-abu, dan kadang orang yang kita anggap teman bisa berubah menjadi musuh. Tapi aku bertekad, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan kebahagiaan yang sudah kuperjuangkan dengan susah payah. Seiring waktu berjalan, karma mulai bekerja pada Bu Sumi dengan cara yang sangat nyata dan tidak bisa dihindari lagi. Setelah gosip buruk tentang dirinya tersebar luas, tentang sikap pelitnya, kekejamannya terhadap menantu dan cucu-cucunya, serta ketidakmampuannya merawat bayi kembar dengan baik, Bu Sumi mulai merasakan dinginnya dunia sosial yang selama ini ia anggap remeh. Tetangga yang dulu sering ia ajak ngobrol dan pamerkan kekayaan mulai menjauh, bahkan ada yang secara terbuka menghindarinya saat berpapasan di jalan kampung. Rasa kesepian mulai menggerogoti hati Bu Sumi. Ia yang terbiasa menjadi pusat perhatian, kini hanya bisa duduk sendirian di rumah tua yang mulai tampak suram.
Suara tawa riang cucu-cucunya yang dulu ia anggap sebagai alat untuk menonjolkan dirinya kini berubah menjadi beban yang memberatkan setiap napasnya. Bayi kembar yang sering sakit-sakitan menuntut perhatian penuh dan perawatan ekstra, sesuatu yang selama ini Bu Sumi anggap remeh dan terlalu berat untuk ditanggungnya. Kesehatannya mulai menurun. Badan yang dulunya tampak sehat dan bugar kini terlihat lemah, wajah yang biasa cerah berubah kusam dan penuh kerutan. Dokter yang ia kunjungi menyarankan istirahat total, tapi Bu Sumi menolak karena merasa harus tetap kuat untuk mengurus cucu-cucunya. Namun, kekuatan itu mulai habis, dan setiap kali ia batuk atau pingsan sebentar, rasa takut dan kesadaran akan kelemahannya semakin menggerogoti jiwa. Di sisi lain, Andre dan aku mulai semakin kuat dan kompak dalam mengurus Arka dan Bima. Aku melihat perubahan dalam diri Andre yang mulai lebih bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anak serta aku. Kami membangun keluarga kecil kami dengan cinta dan pengertian, hal yang dulu tidak pernah bisa aku rasakan selama bersama Bu Sumi. Sementara itu, Bu Sumi semakin terasing, harus menanggung kesendirian dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Karma itu bukan hanya soal apa yang terjadi secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Bu Sumi merasakan sendiri bagaimana perbuatannya dulu menjadi benih yang kini tumbuh menjadi badai yang menghancurkan hidupnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan dan sikap merendahkan orang lain hanyalah sementara dan mudah hancur oleh kebenaran dan keadilan yang datang perlahan tapi pasti. Aku, meskipun masih menyimpan luka lama, tidak pernah berniat menambah penderitaannya secara kasar. Karma yang kuperbolehkan bekerja adalah karma alami, yang membuatnya menghadapi konsekuensi dari tindakan dan pilihannya sendiri. Aku percaya, ketika seseorang merasakan efek dari perbuatannya, akan ada pembelajaran dan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Hari-hari Bu Sumi kini diwarnai dengan refleksi, penyesalan, dan kesendirian. Ia mulai memahami arti kasih sayang sejati yang dulu ia abaikan dan tak hargai. Dan meskipun aku telah membangun hidup baru yang lebih bahagia, aku tetap membuka ruang dalam hati untuk perubahan dan maaf, selama ia mau belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karma yang kian nyata pada Bu Sumi bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju pengertian, penyesalan, dan semoga, sebuah penebusan. Hari itu terasa berbeda. Saat aku sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, terdengar ketukan lembut di pintu. Aku menatap ke arah pintu, tak menyangka siapa yang akan datang. Dengan langkah ragu, Mas Andre masuk membawa wajah yang penuh dengan luka batin. Tidak ada senyum yang biasa ia berikan dulu, tidak ada angkuh yang selama ini selalu membuatku merasa kecil di hadapannya. Kali ini, dia datang dengan mata yang sembab, bibir yang gemetar, dan napas berat yang menunjukkan bahwa ia membawa beban berat di dadanya. Aku berdiri perlahan, tidak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi hening sejenak, seolah waktu membeku, memberi ruang pada sebuah momen yang sangat penting dalam perjalanan hidup kami. Andre menatapku dalam-dalam, matanya penuh air, dan aku bisa melihat betapa ia benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Dinda, aku datang bukan untuk meminta maaf saja. Aku datang karena aku ingin kamu tahu seberapa dalam aku sadar bahwa selama ini aku telah menyakitimu. Aku telah egois, buta, dan terlalu banyak percaya pada ibuku sampai aku melupakan bahwa kamu adalah istriku, ibu dari anak-anakku, dan manusia yang sangat berharga. Suaranya serak, penuh emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku menunduk, merasakan dada yang sesak. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, tapi aku berusaha kuat. Ini bukan tentang kemarahan lagi, tapi tentang luka yang perlahan ingin sembuh. Andre melangkah maju, dengan hati-hati mengambil tanganku. Tangan yang dulu dingin dan sering menyakitiku kini terasa lembut, penuh penyesalan. Aku tahu, aku sudah terlalu lama mengabaikan perasaanmu. Aku terlalu sering membiarkan ibuku mengendalikan hidup kita, terlalu takut untuk berdiri membelamu, bahkan ketika aku tahu kamu benar. Aku juga yang seharusnya menjadi pelindungmu, tapi aku gagal. Aku bukan suami yang kamu butuhkan, dan untuk itu aku minta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku menghela napas panjang, mencoba menyatukan segala perasaan yang berkecamuk di dalam diri.
Mas, selama ini aku hanya ingin kamu ada di sisiku, bukan untuk membelaku melawan ibu kamu saja, tapi untuk berjalan bersama dalam suka dan duka. Aku lelah merasa sendiri dalam pernikahan ini, merasa terus disakiti oleh orang yang seharusnya aku panggil keluarga. Andre mengangguk pelan, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku salah. Aku egois. Aku ingin memperbaiki semuanya, Dinda. Aku ingin memulai dari awal, bukan hanya untukku, tapi untuk kamu dan anak-anak kita. Aku ingin kita menjadi keluarga yang bahagia, bukan yang penuh dengan luka dan dendam. Aku menatap wajahnya yang kini sangat berbeda, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pria yang berjuang melawan kesalahannya sendiri. Aku tahu jalan untuk memaafkan dan membangun kembali bukanlah hal yang mudah, tapi aku juga melihat niat tulus dalam dirinya yang membuatku percaya. Kita butuh waktu, Mas. Aku bukan orang yang mudah percaya setelah semua yang terjadi. Tapi aku bersedia mencoba, selama kamu benar-benar berubah dan mau berdiri bersama aku, bukan di belakang ibumu, kataku lembut. Andre tersenyum samar, mengusap air matanya. Aku janji, Dinda. Aku akan berjuang demi kita, demi anak-anak kita. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita. Momen itu terasa sangat berat sekaligus penuh harapan. Aku tahu, perjalananku bersama Andre masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kali ini, aku tidak lagi berjalan sendiri. Ada dia, yang kini telah membuka hatinya, memohon maaf dengan tulus, dan siap memperbaiki kesalahan. Aku pun siap memberikan kesempatan, bukan hanya untuknya, tapi untuk kebahagiaan kami bersama. Hari itu, di bawah sinar matahari yang mulai meredup, aku merasakan sebuah awal baru, awal dari babak yang lebih indah dalam hidup kami. Sebuah harapan yang tak pernah padam, meski pernah nyaris hilang. Setelah kejadian yang begitu melelahkan secara emosional dan fisik, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku bernaung dan membangun keluarga. Namun, kali ini aku datang dengan syarat yang tegas, bukan sekadar menyerahkan diri pada keadaan seperti dulu. Aku tahu betul apa yang aku inginkan dan apa yang harus aku pertahankan demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anakku, Arka dan Bima, juga demi diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi membiarkan kehadiran Bu Sumi yang selama ini, seperti bayang-bayang kelam menguasai rumah tangga kami, mengendalikan segalanya, dan terus menyakiti perasaan kami. Saat aku dan Andre berbicara panjang lebar, aku menegaskan bahwa aku akan kembali hanya jika Bu Sumi tidak ikut tinggal bersama kami. Aku ingin rumah kami menjadi tempat yang penuh kedamaian, bukan medan pertempuran yang dipenuhi kata-kata kasar dan sikap merendahkan. Aku ingin membangun kehidupan baru bersama suamiku dan anak-anak tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang terus mengganggu. Andre sempat terdiam, terlihat ragu, mungkin karena ia tahu betapa pentingnya posisi ibunya dalam keluarganya, tapi aku bisa melihat ketegasan dan kesungguhan dalam matanya saat akhirnya ia mengangguk setuju. Keputusan ini bukan semata-mata tentang penolakan, melainkan bentuk perlindungan diri dan cinta terhadap keluarga kecil kami. Aku ingin menciptakan suasana yang sehat dan harmonis, di mana aku bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku tanpa harus merasa terintimidasi atau diabaikan. Aku juga ingin agar Andre benar-benar menjadi suami yang hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Aku percaya bahwa dengan jarak yang jelas antara kami dan Bu Sumi, kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami akan lebih besar. Kembaliku ke rumah itu disambut dengan campuran perasaan yang rumit. Ada harapan, tapi juga kekhawatiran yang masih menghantui. Namun, aku bertekad untuk memulai babak baru ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku ingin menunjukkan pada Andre, Bu Sumi, dan bahkan pada diriku sendiri, bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan dan penghargaan yang selama ini aku rindukan. Hari-hari pertama setelah kembali tidaklah mudah. Aku harus belajar menata ulang segala sesuatunya, dari urusan rumah tangga, merawat bayi kembar yang masih sangat membutuhkan perhatian ekstra, hingga membangun komunikasi yang lebih baik dengan Andre. Ada momen-momen di mana aku merasa lelah dan hampir putus asa, terutama ketika kenangan pahit tentang Bu Sumi datang menghantui. Namun, aku selalu mengingat tujuan utamaku, membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Andre pun mulai berubah.
Ia berusaha menjadi suami yang lebih pengertian, lebih sabar, dan lebih hadir. Kami belajar untuk saling mendukung, saling mendengarkan, dan menyelesaikan masalah bersama-sama tanpa ada pihak ketiga yang mengintervensi. Bu Sumi, meskipun berat, menerima keputusan ini. Ia memilih untuk tinggal di rumah lamanya, merasakan konsekuensi dari sikap dan tindakannya selama ini. Mungkin ini adalah bagian dari pelajaran hidup yang harus ia jalani sendiri. Dengan segala tantangan dan perjuangan, aku merasa bahwa keputusan ini adalah langkah tepat. Aku membuktikan pada diriku sendiri dan orang lain bahwa aku tidak akan menjadi korban dalam cerita hidupku. Aku adalah seorang wanita kuat yang berani mengambil keputusan demi masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk anak-anakku dan suamiku. Setelah aku kembali ke rumah dengan syarat yang jelas dan tegas, perlahan-lahan suasana di rumah mulai berubah. Aku dan Andre mulai membangun kembali fondasi keluarga kami yang dulu sempat retak karena campur tangan orang ketiga, ibu mertua yang tak henti-hentinya menebar luka dan kehancuran. Kini, aku bisa merasakan bagaimana hangatnya kasih sayang suami dan betapa besar perhatiannya kepada anak-anak kami, Arka dan Bima. Aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang selama ini terasa jauh di ujung sana, kini perlahan bisa kusentuh dan rasakan secara nyata. Mengasuh anak kembar bukan perkara mudah, apalagi dengan latar belakang luka yang selama ini menghimpit. Tapi dengan Andre yang kini semakin peduli dan mendukung, semuanya terasa lebih ringan. Aku merasa seperti menemukan semangat baru dalam hidup. Setiap malam ketika Arka dan Bima tertidur di pangkuanku, aku bersyukur bahwa aku bisa merawat mereka sendiri, memberinya cinta yang tulus tanpa gangguan atau tekanan dari siapapun. Aku tahu betul, anak-anak adalah anugerah terbesar, dan aku ingin memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan rasa aman. Di sisi lain, Bu Sumi harus menerima kenyataan pahit bahwa ia harus tinggal di rumah lamanya sendirian. Tak ada lagi kontrol yang bisa ia lakukan atas kehidupan kami, tak ada lagi suara kasar yang mengatur segalanya. Aku merasa kasihan, tapi aku tahu ini adalah konsekuensi dari sikapnya sendiri yang selama ini penuh dengan penolakan dan kekerasan hati. Karma memang berjalan dengan caranya sendiri, dan aku membiarkan semuanya terjadi secara alami, tanpa aku perlu berbuat jahat. Setiap hari aku menyaksikan bagaimana Andre mulai benar-benar berubah, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai ayah. Ia lebih sabar menghadapi tangisan bayi kembar, lebih telaten membantu aku dalam urusan rumah tangga, dan yang paling penting, ia mulai menunjukkan rasa hormat yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Perubahan ini memberi aku harapan besar bahwa masa depan kami akan lebih cerah, bahwa luka-luka lama akan sembuh dengan cinta dan pengertian yang tumbuh di antara kami. Kebahagiaan yang aku raih sekarang bukanlah kebahagiaan yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan kesabaran yang tidak mudah. Aku belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, aku harus berani mengambil keputusan sulit, seperti memisahkan diri dari pengaruh buruk yang selama ini merusak kehidupan kami. Aku juga belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi juga tentang tindakan nyata dan komitmen yang kuat untuk saling menjaga dan menghargai. Kini, rumah kami dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Arka dan Bima tumbuh sehat dan ceria, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya. Aku merasa lengkap, bahagia, dan penuh syukur karena akhirnya aku bisa merebut kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Meski perjalanan kami belum selesai dan tantangan pasti akan datang lagi, aku yakin selama kami saling mendukung dan mencintai, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Waktu berlalu begitu cepat, membawa kami melalui liku-liku kehidupan yang penuh dengan perjuangan, air mata, dan pelajaran berharga. Beberapa tahun setelah segala konflik dan pertarungan batin yang kami lalui, akhirnya Bu Sumi jatuh sakit. Kesehatannya menurun drastis, tubuh yang dulu kuat dan penuh kekuasaan kini melemah oleh penyakit yang tak lagi bisa ditampiknya. Aku mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk, antara prihatin, lega, dan juga sedikit kebingungan. Meski semua luka lama belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa ini adalah momen penting yang bisa membuka jalan untuk penutupan yang selama ini kami rindukan. Suatu sore, aku menerima telepon dari Andre yang terdengar serius dan penuh kekhawatiran.
Bu Sumi meminta untuk bertemu dan ingin mengucapkan sesuatu yang selama ini terpendam. Hatiku berdebar kencang, ragu apakah aku siap menghadapi pertemuan itu, tapi aku tahu aku harus berani. Akhirnya, aku setuju. Pertemuan itu berlangsung di rumah orang tuaku, tempat yang kini menjadi pusat keluarga kecil kami. Bu Sumi datang dengan langkah yang lemah, wajahnya penuh kerutan dan sorot mata yang menunjukkan penyesalan mendalam. Dia memandangku lama, suaranya serak saat mulai berbicara. Dinda, aku tahu aku banyak menyakiti hatimu selama ini. Aku terlalu keras, terlalu egois, dan terlalu buta oleh kebanggaan dan rasa takut kehilangan anakku. Aku minta maaf atas semua yang sudah kulakukan, terutama atas perlakuanku padamu. Aku salah besar. Kata-kata itu menggema di ruang yang sunyi, membuat udara terasa begitu berat namun penuh harapan. Aku memandangnya tanpa kata, mencoba meresapi penyesalan yang tulus dari seorang ibu yang akhirnya sadar akan kesalahannya. Memaafkan bukan hal mudah. Aku masih menyimpan luka dalam yang tidak akan hilang dalam semalam. Namun, aku percaya bahwa kebesaran hati bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi penyembuhan dan kedamaian. Aku mengangguk pelan dan berkata, "Bu, aku memaafkan Ibu. Bukan karena aku harus melupakan semua itu, tapi karena aku ingin kita semua bisa hidup lebih baik ke depan, untuk anak-anak dan masa depan kita." Mata Bu Sumi berkaca-kaca dan aku tahu, inilah titik balik yang kami butuhkan. Seiring waktu, kami menjaga jarak tapi tetap menjaga hubungan dengan cara yang lebih sehat. Aku tetap memberi perhatian pada Bu Sumi sebagai ibu suamiku, tapi aku juga menjaga batas yang membuatku merasa aman dan dihargai. Kami belajar untuk menerima kekurangan masing-masing dan yang terpenting, belajar untuk menghargai cinta yang sejati, bukan cinta yang memaksakan kehendak atau melukai hati. Kini aku bahagia bersama Andre dan anak-anak kami. Rumah kami dipenuhi dengan tawa, cinta, dan pengertian. Luka masa lalu telah menjadi pelajaran yang memperkuat kami, bukan yang memecah belah. Karma telah berjalan dengan caranya sendiri, mengajarkan setiap dari kami arti dari kesabaran, pengampunan, dan kekuatan hati. Akhirnya, aku percaya bahwa kebaikan akan menang, dan kejahatan akan mendapatkan balasannya. Namun yang paling penting, cinta dan pengertian adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan bahkan luka terdalam sekalipun. Setelah beberapa tahun berlalu, ketika aku mulai merasa bahwa segala luka dan konflik telah menemukan titik akhirnya, sebuah bayang-bayang lama tiba-tiba kembali menghantui hidup kami. Rasanya seperti angin dingin yang menyusup masuk tanpa diundang, mengoyak kedamaian yang selama ini kami perjuangkan dengan susah payah. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku sudah berusaha menghindari konflik dan memberikan kesempatan untuk perubahan, masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali dan mengguncang fondasi yang sudah kukira kokoh. Konflik baru ini muncul dari sebuah sumber yang tak terduga, seseorang yang dulu kurasa sudah aku tinggalkan jauh di belakang. Rina, mantan pacar Mas Andre yang dulu sempat aku gunakan sebagai sekutu dalam menghadapi Bu Sumi, tiba-tiba muncul kembali dengan niat yang berbeda. Aku melihat ada sesuatu dalam matanya yang tidak hanya sekadar ingin bersekutu, melainkan sebuah ambisi tersembunyi yang bisa membahayakan keluargaku. Rina membawa masalah baru yang jauh lebih rumit, yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan masa lalu tapi juga menyangkut masa depan rumah tangga kami dan kesejahteraan anak-anak. Ketika Rina mulai mendekati Andre lagi dengan cara yang lebih licik dan manipulatif, aku merasakan getaran ketakutan dan kecurigaan yang sama, seperti dulu saat aku pertama kali mengetahui perselingkuhan diam-diam itu. Kali ini, aku tidak bisa hanya diam dan menunggu. Aku harus bersiap menghadapi badai baru yang bisa mengguncang kembali kehidupan kami yang mulai membaik. Perasaan waspada dan hati-hati terus mengisi pikiranku setiap kali aku melihat perubahan kecil dalam sikap Andre. Perlahan tapi pasti, sesuatu yang salah mulai tumbuh di antara kami. Selain itu, ada tekanan lain yang muncul dari luar, terutama dari lingkungan sosial dan tetangga yang mulai memperhatikan dinamika keluarga kami. Gosip dan desas-desus yang dulu sempat menghancurkan reputasi Bu Sumi kini mulai beralih ke arah kami.
Ada bisik-bisik yang menyebut bahwa keluarga kami kembali berada di ambang kehancuran, bahwa aku bukan lagi istri yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Tekanan sosial ini membuatku semakin kuat untuk membela diri dan keluarga, tapi juga memberiku beban baru yang harus aku tanggung. Konflik tambahan ini bukan hanya soal perselingkuhan atau tekanan dari mertua, tapi soal bagaimana kami belajar kembali memperkuat ikatan kami di tengah badai yang datang tanpa henti. Aku harus menemukan cara untuk melindungi anak-anak kami dari luka yang mungkin akan mereka saksikan, sekaligus menjaga hatiku agar tetap kuat dan tidak terpecah oleh pengkhianatan dan kebohongan. Bab ini menjadi awal dari perjuangan baru yang jauh lebih rumit dan menuntut keteguhan hati yang lebih besar. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, dan aku harus siap menghadapi apapun demi menjaga apa yang sudah kami bangun bersama. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan cinta dan kebahagiaan keluarga kami direnggut oleh bayang-bayang masa lalu yang terus mencoba menguasai masa depan. Setelah berbulan-bulan berjuang menahan gelombang masalah yang datang bertubi-tubi, akhirnya aku dan Andre sampai pada titik di mana semuanya meledak dalam sebuah puncak konflik yang tak terhindarkan. Aku merasa seolah berada di tengah badai besar yang mengamuk tanpa henti, mengguncang setiap pondasi yang selama ini aku bangun dengan susah payah. Rina, dengan segala tipu muslihat dan pengaruhnya yang semakin kuat, berhasil menancapkan jarum racun di antara aku dan Andre. Ia membisikkan kebohongan, memutarbalikkan fakta, dan perlahan tapi pasti menanamkan keraguan yang dalam dalam hati suamiku. Andre, yang dulu kubayangkan akan menjadi pelindung dan pendukungku, mulai berubah menjadi sosok yang asing. Perhatiannya yang dulu penuh kasih kini digantikan oleh sikap dingin dan ketidakpercayaan yang menyakitkan. Ia sering menghindari pembicaraan serius denganku, menyimpan jarak emosional, dan bahkan mulai mempertanyakan kesetiaanku tanpa alasan yang jelas. Hatiku hancur berkeping-keping melihat pria yang aku cintai berubah menjadi seseorang yang aku tak lagi kenal. Semua rasa sakit yang dulu pernah aku rasakan bersama mertua kini terulang dalam bentuk yang lebih menyakitkan, dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Konflik ini mencapai puncaknya ketika sebuah insiden yang tidak aku duga terjadi. Rina, dengan liciknya, berhasil membuat Andre menemukan pesan-pesan yang aku kirimkan secara pribadi kepada teman lama sebagai bentuk dukungan dan curahan hati. Pesan-pesan itu dipelintir sedemikian rupa hingga Andre yakin bahwa aku berselingkuh atau setidaknya menyembunyikan sesuatu darinya. Pertengkaran hebat pecah di antara kami, dengan kata-kata tajam dan tuduhan yang menusuk jiwa. Aku mencoba menjelaskan dan membuktikan kesetiaanku, tapi suamiku sudah terlalu terperangkap dalam kegelapan keraguannya. Bukan hanya itu, kehadiran Rina yang semakin intens dan agresif membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman dan penuh ketegangan. Ia tidak hanya berusaha merebut hati Andre, tapi juga secara halus menyusup ke dalam urusan rumah tangga kami, mencoba mengambil alih peran yang seharusnya aku jalani sebagai istri dan ibu. Anak-anak kami yang masih kecil pun mulai merasakan dampak dari suasana rumah yang penuh dengan pertengkaran dan ketidakpastian. Suara tangisan mereka menjadi pengingat pedih bahwa konflik ini bukan hanya melukai aku dan Andre, tapi juga mereka yang tak bersalah. Di tengah pusaran masalah yang kian memuncak, aku merasa terjebak dalam dilema besar. Antara mempertahankan pernikahan yang selama ini ku perjuangkan dengan sepenuh hati, atau melepaskan semua demi kebaikan anak-anak dan diriku sendiri. Rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpastian membebani pikiranku setiap saat. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur tanpa perlawanan. Aku bertekad untuk menghadapi masalah ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat, mencari jalan keluar yang terbaik walaupun jalannya terasa sangat berat dan berliku. Puncak konflik ini menjadi titik balik yang menentukan masa depan kami. Apakah kami akan mampu melewati badai ini dan menemukan kembali cinta yang pernah ada, atau justru terjerumus ke dalam jurang perpisahan yang tak terelakkan? Aku tidak tahu jawabannya sekarang, tapi aku siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi keluarga kecilku, demi anak-anakku, dan demi diriku sendiri yang berhak bahagia.
Setelah melewati masa-masa penuh ketegangan dan air mata yang seolah tak kunjung berhenti, aku dan Andre akhirnya sampai pada titik di mana kami sadar bahwa melanjutkan pertengkaran tanpa ujung hanya akan merusak lebih dalam ikatan yang sudah kami bangun selama ini. Puncak konflik yang kami alami membuat kami berdua benar-benar menatap wajah kenyataan tanpa lagi menutup mata terhadap perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Aku tahu, untuk menyelamatkan keluarga ini, kami harus mengikis keraguan dan prasangka yang selama ini menjadi penghalang terpenting. Percakapan panjang dan jujur menjadi jalan satu-satunya yang kami pilih. Kami duduk berdua di ruang tamu rumah, di mana dulu kami pernah berbagi tawa dan impian, dan membongkar semua beban yang selama ini kami simpan dalam hati. Aku menceritakan semua rasa sakit dan kesedihanku, bagaimana aku berjuang melawan tekanan dari ibu mertua, bagaimana aku berusaha bertahan di tengah segala ujian yang datang tanpa henti. Andre pun membuka diri tentang tekanan yang dia rasakan, tentang kebingungan dan rasa bersalah yang membuatnya mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar, terutama dari Rina. Dalam momen itu, kami berdua menyadari betapa besarnya cinta yang masih tersisa di antara kami. Meski terluka, masih ada benang halus yang mengikat hati kami, dan kami ingin memelihara benang itu agar tetap kuat dan tak mudah putus. Andre meminta maaf atas ketidakpercayanya, dan aku juga mengakui bahwa aku terlalu lama menutup diri dan tidak cukup terbuka dalam berkomunikasi. Kami sepakat untuk mulai membangun ulang kepercayaan itu dengan saling jujur dan saling mendukung tanpa syarat. Tentang Rina, Andre dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin memutuskan hubungan apapun yang menghubungkannya dengan masa lalu yang hanya membawa luka. Aku juga bertekad untuk menjaga jarak dan melindungi keluarga kami dari segala bentuk gangguan yang bisa merusak kedamaian kami. Kami bersama-sama membuat batasan yang jelas agar tidak ada pihak ketiga yang dapat lagi mengacaukan hubungan kami. Komitmen ini menjadi fondasi baru yang kami pegang erat. Tak kalah penting, kami mulai memperbaiki hubungan dengan Bu Sumi. Meskipun dulu banyak konflik dan luka, kini aku memutuskan untuk memberi ruang pada pengampunan, bukan demi menyenangkan siapapun, tapi demi ketenangan hati sendiri. Kami mengatur kunjungan berkala dan membangun komunikasi yang lebih sehat, tanpa harus terjebak dalam drama lama. Perubahan sikap ini membuat suasana keluarga menjadi lebih harmonis, dan aku merasakan bahwa karma yang pernah membebani kini mulai berubah menjadi pelajaran berharga yang menguatkan kami semua. Anak-anak kami, Arka dan Bima, menjadi motivasi terbesar untuk kami terus berusaha dan tidak menyerah. Aku melihat bagaimana mereka tumbuh bahagia dan sehat, tanpa lagi merasakan ketegangan yang dulu sering mengisi rumah. Setiap senyum mereka menjadi hadiah paling berharga yang membuat segala perjuangan terasa berarti. Kami berdua berjanji untuk selalu hadir dalam hidup mereka, menjadi orang tua yang penuh kasih, pengertian, dan pelindung. Kini, aku dan Andre berdiri bersama, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai tim yang siap menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang sempurna tanpa masalah, tapi bagaimana kita bersama-sama melewati masalah itu dengan cinta, pengertian, dan kesabaran. Masa depan mungkin masih penuh ketidakpastian, tapi kami yakin dengan ikatan yang telah diperkuat, kami mampu menaklukkan apapun. Bab ini menjadi akhir dari sebuah babak yang berat dalam hidup kami, sekaligus awal dari sebuah harapan baru yang penuh cahaya. Aku bersyukur karena meski terluka, kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan membangun keluarga kami kembali. Aku percaya, selama kami terus menjaga kejujuran dan kasih sayang, tak ada badai yang terlalu besar untuk kami lalui. Setelah segala badai yang mengguncang kehidupan rumah tanggaku, aku akhirnya berdiri di ujung perjalanan panjang dengan perasaan campur aduk yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Perjuangan, pengorbanan, pengkhianatan, dan pengampunan yang aku lalui selama ini membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta. Kini aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita belajar menerima, memperbaiki, dan tumbuh dari setiap luka yang pernah kita alami. Andre dan aku sudah melewati masa-masa sulit yang hampir memisahkan kami, tapi justru dari sana kami menemukan kekuatan baru.
Kami belajar untuk tidak hanya menjadi pasangan, tapi juga sahabat dan mitra yang saling mendukung tanpa syarat. Hubungan kami yang dulu goyah kini berdiri kokoh di atas fondasi kepercayaan dan pengertian yang baru. Kami menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang suka dan senang, tapi juga tentang berani bertahan dan berjuang bersama dalam situasi apapun. Anak-anak kami, Arka dan Bima, tumbuh menjadi sumber kebahagiaan dan harapan yang tak ternilai. Melihat mereka tertawa dan bermain bersama, aku merasa semua luka lama seakan terobati. Mereka adalah alasan aku bangkit setiap pagi, alasan aku terus berjuang tanpa lelah. Aku berjanji untuk selalu menjadi ibu yang penuh kasih dan pelindung bagi mereka, memastikan bahwa mereka tidak pernah merasakan kepahitan yang dulu aku alami. Hubunganku dengan Bu Sumi pun mulai membaik. Meskipun tidak mudah untuk benar-benar melupakan masa lalu, kami berdua belajar untuk saling menghormati dan menerima satu sama lain dengan segala kekurangan. Pengampunan yang aku berikan bukan hanya untuknya, tapi juga untuk kedamaian batinku sendiri. Aku tahu bahwa kebencian hanya akan memenjarakan hati, sedangkan pengampunan membebaskan jiwa. Meski jarak tetap kami jaga demi menjaga keharmonisan, aku bersyukur karena akhirnya ada ruang bagi perdamaian di antara kami. Kini, aku memandang masa depan dengan penuh optimisme dan keyakinan. Setiap langkah yang kuambil adalah hasil dari pengalaman pahit dan manis yang telah membentuk siapa aku hari ini. Aku percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup sebenarnya adalah cara Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Aku siap melanjutkan hidup ini dengan penuh syukur, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Akhir cerita ini bukanlah akhir dari hidup kami, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan kesempatan dan kebahagiaan. Aku tahu bahwa tantangan pasti akan datang lagi, tapi aku yakin sekarang aku memiliki kekuatan dan dukungan yang cukup untuk menghadapinya. Bersama Andre dan anak-anak, aku akan terus membangun keluarga kecil kami menjadi tempat yang hangat, penuh cinta, dan selalu menjadi pelabuhan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kisah ini mengajarkan aku satu hal penting, bahwa kebaikan dan cinta akan selalu menang pada akhirnya, dan bahwa balas dendam yang sejati adalah mampu mengubah luka menjadi pelajaran dan kebahagiaan. Aku bangga pada diriku sendiri karena telah bertahan, dan aku siap menjalani hidup dengan hati yang penuh damai dan bahagia. Inilah akhir yang penuh makna dari perjalanan panjang yang sudah kujalani, dan aku bersyukur bisa berbagi cerita ini dengan dunia.